Benturan pukulannya seperti mengguncang seluruh persendian dalam tubuh saya. Daging dan kulit saya seperti dicabik-cabik kuku harimau. Untuk kemudian saya tidak sadar. Hadapi mereka. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yang mana saat terjadi peperangan antara Kalinggapura dengan pemberontak Giriwara. Di pertempuran itu, Prabu Anglingdarma mendapat bagian untuk berhadapan dengan Durgandini. Kurang ajar, seperti kutu musang Alingayat. Pendekar macam apa kamu? Beraninya membokong lawan dari belakang, musang berjambut. Ini perang, Nyai, bukan pertarungan para pendekar. Rupanya cuma begini kesaktian Raja Malwapati yang tersohor itu. Hei, kutu musang, bersiaplah menghadapi kematian. Ayo! Tapi sayang sekali, saat Anglingdarma sedang mengeluarkan ajian Triwikrama, Durgandini lebih cepat gerakannya dengan menggunakan ajian Rengkah Gunungnya. Sehingga Anglingdarma terluka parah terkena ajian Rengkah Gunung Durgandini itu. Tapi kemudian diselamatkan oleh pendekar bertopeng yang tak lain itu adalah gurunya, yaitu Empu Mahashura. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Kemudian Anglingdarma dibawa ke tempat persembunyiannya. Hamba sudah berusaha mengobati murid hamba dengan segenap ilmu pengobatan yang hamba miliki.
Tapi rasanya hamba tidak mampu. Tolonglah murid hamba ini. Beri hamba petunjuk untuk mengobatinya. Suliwa. Dewata telah menunjukkan kepadaku. Di tempat berbeda terlihat para pasukan Kalinggapura yang dipimpin oleh Pangeran Danurweda sedang berkabung atas tewasnya beberapa prajurit dan para pendekar yang telah membantunya, terutama dari Padepokan Halimun Petak. Suliwa, hamba pangeran. Duduk saja. Apa sudah ada kabar tentang Paman Prabu Angling Dharma? Belum, pangeran. Tapi ada yang melihat bahwa beliau berhasil dikalahkan pendekar wanita lengan tunggal, pangeran. Benar, pangeran. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Ada seorang berjubah yang membawa beliau. Besok, sesudah kita kuburkan semua prajurit yang tewas, kita cari Gusti Angling Dharma. Bagaimanapun, kita harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Malwapati, terutama kepada Mahapati Batik Matrim. Pangeran, besok hamba berniat akan mencari Gusti Prabu. Kalau perlu kerahkan beberapa orang prajurit. Paman Prabu Angling Dharma, orang yang sangat berjasa bagi Kalinggapura. Ada seseorang yang mengintai kita. Suliwa sedang mengejarnya. Hah? Bukankah musuh kita sudah menyerah semua? Durgandini belum. Pendekar wanita itu pergi menyelamatkan Nila Saroya. Saat Mahasura mengalami kesulitan dalam mengobati Angling Dharma, kemudian ia mencari Suliwa untuk meminta bantuan karena Suliwalah yang terlintas dalam semedinya. Kemudian saat Suliwa sudah diketemukan, kemudian Mahasura memancingnya agar Suliwa mengikutinya hingga sampailah ke tempat persembunyiannya. Guru? Maaf, aku sengaja membawamu kemari. Prabu Angling Dharma memerlukan bantuanmu, Liwa. Gusti Prabu? Di mana beliau? Ikut aku. Lihatlah. Gusti Prabu. Luka dalamnya terlalu parah. Aku tidak bisa mengobatinya, Liwa. Setelah sampai di tempat itu, kemudian Suliwa pun berusaha mengobati luka yang diderita oleh Prabu Angling Dharma dengan kesaktian pengobatan yang ia miliki. Hampir semua syaraf beliau rusak. Seperti menahan pukulan yang sangat berat. Saya yakin sebagian jantungnya juga retak. Apa mungkin beliau menerima pukulan ajian rengkah gunung? Dan bagaimana mungkin Durgandini bisa mendapatkan ajian yang sudah lama sirna itu? Guru mengenal ajian itu? Liwa, sudah ratusan tahun yang lalu, para pendekar dari berbagai aliran telah melarang ajian yang sangat merusak itu. Gunung pun bisa rengkah menerima hantaman ajian itu. Bopo,
berikan jalan kesembuhan kepada Raja Bijak yang sangat hamba kagumi. Berikan wangsit kepada hamba untuk melakukan pengobatan. Bobo. Titisan Batara Surya itu turun tangan, akhirnya sedikit demi sedikit Prabu Angling Darma sudah mulai membaik dari luka yang dideritanya. Ramuan tadi akan mencairkan darah mati yang ada dalam daging. Kemudian akan merangsang pertumbuhan daging. Dan urat saraf yang retas untuk kembali menyambung akan memerlukan waktu. Aku kenal ajian itu. Karena yang menciptakan ayahku sendiri. Sampai saat ini, belum ada tabib yang mampu mengobati ajian rengkah gunung. Kita wajib berusaha, Guru. Ramuan tadi termasuk salah satu dari 7 ramuan dewa yang selama ini menjadi incaran para pendekar. Meskipun mereka hanya tahu ramuan ke-7 yang mampu membuat orang awet muda. Itu sebabnya kamu menjadi rebutan kaum pendekar tua. Seperti cerita Gusti Prabu. Mungkin, Guru. Gusti Prabu kemungkinan bisa disembuhkan. Tapi beliau akan mengalami kembali seperti bayi. Seluruh daya yang ada dalam dirinya hilang. Beliau akan kembali merangkak. Dan beliau harus kembali belajar jalan. Aku cemas. Kalau ilmunya juga ikut sirna. Saya kira tidak. Sebab ilmu tersimpan dalam otak, dalam rasa, dan juga pikiran beliau. Saya yakin hanya tubuhnya yang kehilangan daya. Karena hampir seluruh urat sarafnya hancur. Jangan-jangan akan lama Gusti Prabu harus menderita seperti ini. Tidak, Guru. Paling-paling 2 atau 3 pekan. Kalau dirawat dengan baik. Guru, sisa ramuan ini mungkin hanya cukup untuk 2 kali pengobatan saja, Guru. Jadi? Kalau begitu, saya akan ke Kalinggapura dan membuat sisanya. Setelah itu, saya akan kembali kemari. Kamu harus berjanji kepadaku, Liwa. Janji? Tidak boleh ada orang lain tahu, termasuk Galuh Parwati. Kecuali kita berdua. Saya berjanji, Guru. Ya. Kita cari. Saya takut. Orang yang dikejar Sulewa itu adalah si pendekar lengan tunggal. Terus terang saja, saya ragu apa Sulewa mampu menandinginya. Pangeran,
kalau wanita itu yang datang. Kemudian setelah selesai mengobati luka yang diderita oleh Angling Dharma, kemudian Suliwa kembali ke induk pasukan dan merahasiakan kejadian itu kepada pasukan Kalinggapura. Suliwa. Pangeran, dia seperti ditelan bumi. Sama sekali tidak saya temui jejaknya. Mungkin orang itu tidak bermaksud menyerang kita. Bagaimana kamu bisa yakin? Dengan kesaktian seperti itu, kalau dia punya maksud jahat, pasti sudah mengobrak-abrik kita. Iya, saya juga berpendapat begitu. Tapi bukan tidak mungkin. Itu sebuah peringatan bagi kita, Pangeran, untuk berhati-hati. Saat Prabu Angling Dharma mulai membaik dari luka yang ia derita, maka perlahan-lahan Empu Mahasura mengajarkan Angling Dharma untuk mulai berjalan lagi seperti bayi yang baru lahir. Karena urat dan daging yang tumbuh itu semua adalah baru, yaitu berkat dari 7 ramuan obat dewa yang diberikan oleh Suliwa. Semua luka dalam Gusti sudah pulih, dan urat-urat yang retas sudah menyambung. Gusti pasti sembuh. Liwa tidak datang kemari lagi, Guru. Bagaimana kalau obatnya habis? Dia janji mau kembali kemari. Bapak saya ke dalam, Guru. Lebih baik saya semedi. Dada saya masih terasa sesak. Maaf, saya telah menyusahkan, Guru. Tidak usah dibicarakan itu, Gusti. Benturan pukulannya seperti mengguncang seluruh persendian dalam tubuh saya. Daging dan kulit saya seperti dicabik-cabik kuku harimau. Untuk kemudian saya tidak sadar. Kakang, apa alasan Kakang melarang saya ikut? Gusti Prabu kan juga kakak seperguruan saya. Kalau begitu, kamu juga ikut mencari. Tapi kita berpencar. Itu malah lebih baik. Siapa tahu lebih cepat ketemu. Sepertinya Kakang menyembunyikan sesuatu. Saya merasakan bahwa Kakang tidak bicara yang sejujurnya. Jangan-jangan sebenarnya Kakang tahu di mana dan bagaimana keadaan Gusti Prabu. Tiba-tiba kamu seperti dukun peramal loh. Bagaimana mungkin seorang tabib pergi tanpa membawa obat-obatannya? Kamu benar-benar aneh. Minumlah, Gusti. Kalau guru tidak wanti-wanti, Galuh pasti saja kemari. Dia memaksa mau ikut. Terus terang, aku belum siap bertemu dengan Galuh. Juga dengan Sintawati. Rasa bersalah itu masih menghantui pikiranku. Galuh tidak pernah menaruh dendam kepada guru. Bahkan sampai 2 hari, dia murung. Setelah membaca surat yang guru tulis pada tutup peti kitab di padepokan. Sebenarnya, selama ini, saya mengawasi dan membayang-bayangi kalian. Saya yakin, pendekar bertopeng yang menolong saya dan Galuh, waktu menghadapi Citra Genji, Kilegawa, serta Gendraya Agung,
Pasti guru. Ya, sebenarnya saya ingin sekali memeluk Galuh pada saat itu. Lama sekali saya mencari dia. Kenapa tidak guru lakukan? Sama sekali, aku tidak memiliki keberanian. Sesudah aku meninggalkan kalian di tengah hutan, aku menangis sejadi-jadinya. Entah tangisan apa itu. Mungkin itu yang disebut tangisan kebahagiaan. Sekarang Gusti Prabu boleh berbaring. Besok pagi tenaga Gusti akan semakin bertambah. Kami sudah mengerahkan orang-orang untuk mencari keberadaan Paman Prabu Angling Darma. Tapi sampai sekarang masih belum ada beritanya. Di kerajaan Malawapati terlihat ada tamu dari Kalinggapura, yaitu Pangeran Danurweda, yang melaporkan langsung tentang lenyapnya Prabu Angling Darma dalam peperangan waktu melawan pemberontakan Giriwara. Sehingga Dewi Sekarwangi pun merasa sangat sedih sekali mendengar berita tersebut. Sungguh kami menyesal sedalam-dalamnya. Saya yakin Kanda Prabu masih hidup. Selama ini tidak ada pertanda apapun yang saya rasakan. Kami pun berpendapat begitu, Bibi Dewi. Untuk itulah kenapa pencarian masih terus kami lakukan. Dinda Prabu bagi Malawapati adalah segala-galanya. Terus terang, semenjak terjadi kemelut di Kalinggapura, nyaris negeri ini tidak tersentuh oleh kepemimpinan beliau. Jadi sangatlah wajar kalau kami semua menuntut tanggung jawab tuan-tuan. Dalam persembunyian itu, akhirnya Angling Darma sudah mulai pulih dari luka berat yang dideritanya. Sehingga ia mulai berlatih jurus-jurus dan ilmu kanuragan yang ia kuasai. Hamba tidak menduga Gusti bisa pulih begitu cepat. Terus terang, ramuan ini baru sekarang hamba cobakan. Kamu benar-benar sempurna sebagai manusia, Liwa. Ilmu kanuraganmu hebat sekali.
Sementara ilmu pengobatanmu benar-benar mengagumkan. Mudah-mudahan obat ini akan memulihkan tenaga Gusti secara paripurna. Sekarang Gusti minum lagi. Apa rencana Gusti selanjutnya? Aku harus pulang ke Malawapati. Aku sudah lama meninggalkannya. Oh. Kasihan Dinda Saat Sekarwangi. Angling Dharma masih berada di dalam persembunyian itu, di kerajaan Malawapati sendiri ada seekor naga raksasa yang mencari keberadaan beliau dan mengobrak-abrik kerajaan Malawapati itu. Kang, ada apa itu, Kang? Angling Dharma! Keluar kau! Bagaimanakah kisah selanjutnya dengan kondisi kerajaan Malawapati itu? Apakah naga itu bisa dikalahkan oleh Batik Madrim seorang diri? Ataukah... Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di segmen video berikutnya.